Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mulai sebentar lagi ya. 1 menit lagi kita akan mulai dengan peserta yang ada. Mudah-mudahan nanti akan terus berdatangan peserta yang lainnya ya. Mohon mungkin namanya bisa diedit ya, formatnya nama baru kemudian cabang ya, biar nanti ketika latihan saya bisa lebih mudah untuk eh, mengidentifikasikannya. Jazakumullah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Internasional Talimul Quran Academy yang saya hormati dan insya Allah telah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia kesehatan, memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama saya ingin sampaikan ya Id Mubarak, mohon maaf lahir dan batin. Eh, karena ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita break ya selama bulan Ramadan. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran terjemah Al-Quran kita di kelas Internasional Ta'limul Quran Academy. Nah, tidak jauh dari pelajaran sebelumnya, kita akan melanjutkan kembali ya terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana terakhir kita sudah mempelajari surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 118. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa ayat, yaitu 118 sampai dengan 122. Mudah-mudahan semua peserta yang hadir dalam kelas ini masih mengingat, masih memahami dan sudah menghafalkan ya beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga pada pertemuan ini atau kelas ini akan menjadi lebih mudah bagi para peserta untuk belajar menerjemahkannya ya. Kita akan, oh ya jangan lupa juga untuk kunjungi ya akun YouTube resmi dari International Talimul Quran Academy, bisa di search dengan keyword itu atau misalkan ITKA ya. Karena di dalamnya ada video-video yang sudah dipelajari dari berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia, misalkan ada bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Bangla ya, bahasa Spanyol, bahasa Itali, bahasa Jepang bahkan dan lain sebagainya. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran 23 bisa dilihat di situ. Jangan lupa juga untuk subscribe, di like, di share, dan juga jangan lupa juga untuk di komen ya. Kita akan mulai saja pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa nanti saya akan tilawatkan terlebih dahulu. Saya akan bacakan ayatnya dengan makhraj dan tajwid yang sesuai. Kemudian baru kita baca terjemahan lengkapnya. Baru kita coba untuk dipotong-potong ayatnya ya. Maksudnya per anak kalimat kita terjemahkan. Dan pada akhirnya kita akan mempelajari terjemahan dari setiap ayat tersebut per kata sehingga setiap peserta bisa lebih paham, bisa lebih mengetahui dan bisa lebih mengerti ya firman-firman Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini. Kita akan mulai dari ayat 118 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Artinya, dialah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Apabila dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya berfirman mengenainya. Jadilah, maka terjadilah ia. 118 dari surah Al-Baqarah. Kita terjemahkan sekarang per anak kalimat. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Jadi dialah di sini tersembunyi ya, karena sudah dibahas sebelumnya mengenai wujud Allah Ta'ala. Harusnya di sini huwa ya. Tetapi karena sudah dibahas, jadi tidak disebutkan lagi. Sudah mafhum ya. Badi'us samawati wal ard. Yang memulai penciptaan langit dan bumi. Allah lah
yang memulai penciptaan langit dan bumi. Wa idza qada amron, dan apabila dia menetapkan sesuatu perkara, suatu perintah, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya dia hanya berfirman mengenainya. Kun, jadilah, fayakunu, maka sesuatu itu akan terjadi, ya. Dialah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Apabila dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya berfirman mengenainya, jadilah, maka terjadilah ia. Sekarang kita akan pelajari terjemahan perkatanya. Nah, badi ya artinya yang memulai penciptaan. Kemudian as-samawat, seluruh langit, ya. Bentuk jamak dari kata as-sama. Kalau as-sama itu satu, ya. Kalau as-samawat, seluruh langit. Lapis apa, langit itu kan memiliki beberapa lapisan, ya. Kemudian wal ard, dan bumi. Ini sering muncul, ya, as-samawat dan al ard ini sering muncul. Jadi kalau as-sama atau as-samawat itu langit, sedangkan al ard itu bumi. Wa idza kodo, ini 3 huruf, ya, 3 kata, ya. Wa, idza, dan kodo. Wa dan idza, apabila, ketika, ya, jika. Kodo, dia menetapkan, Allah Ta'ala menetapkan. Amron, suatu perkara, amron, ya. Kalau amron itu satu, kalau umur itu banyak, ya, perkara-perkara. Fa innama, fa maka sesungguhnya dia hanya, yaqulu lahu, ini sering muncul, ya. Qala bentuk kata kerja lampaunya, yaqulu bentuk kata kerja saat ini atau masa depan, ya. Yaqulu lahu. Dia berfirman mengenai hal itu. Kun, jadilah, kata perintah, ya. Kun sama yakunu sebenarnya sama akar katanya. Kana, ya. Kana yakunu. Jadi kalau kana bentuk fiil madinya atau kata kerja lampau yang sudah terjadi, yakunu kata kerja yang akan terjadi atau sedang terjadi. Kalau kun adalah kata perintah. Kalau misalkan kana telah menjadi, yakunu akan menjadi. Kalau kun, jadilah, ya. Jadi kun, jadilah, fayakunu, maka hal itu akan terjadi, ya. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan mengenai sifat badi, ya, badi. Nah, badi ini muncul dari akar kata bada'a, yang berarti ia memulai sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan bentuk yang baru untuk pertama kali. Sesuatu tersebut belum pernah ada sebelumnya, ya. Jadi dari tidak ada menjadi ada, itu sifat menciptakan badi. Dan bukan suatu kemiripan dari apapun yang sudah ada sebelumnya. Kata ibda, masdar dari kata badi itu sendiri, jika digunakan untuk wujud Tuhan, artinya adalah memulai penciptaan sesuatu tanpa menggunakan sarana atau instrumen atau pola apapun, dan juga tanpa bahan baku apapun, ya. Jadi kalau badi ini menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, tanpa membutuhkan bahan baku, tanpa membutuhkan peralatan apapun. Ini adalah salah satu sifat Allah Ta'ala, ya, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kata badi ini, badi'u itu mengandung makna memulai hal yang baru dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Nanti mengenai tafsir dari surah Al-Badi, surah apa, mengenai kata badi ini akan kita bahas setelah kelas, ya. Oke, kita lanjut kepada ayat ke-119. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berkata-kata langsung kepada kami?
atau mendatangkan suatu tanda kepada kami. Demikian pula orang-orang sebelum mereka berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kepada satu kaum yang yakin. Wa qala alladzina la ya'lamuna, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, la ya'lamun, tidak mengetahui. Laula yukallimunallah, mengapa Allah tidak berkata-kata secara langsung kepada kami? Au ta'tina ayatun, atau suatu tanda datang kepada kami. Kalau di sini atau mendatangkan suatu tanda kepada kami ya. Jadi Allah Ta'ala subjeknya karena pola kalimat sebelumnya adalah seperti itu. Tapi kalau di sini ta'tina ayatun. Ayatunnya sebagai subjek ya. Jadi di sini seharusnya terjemahannya atau suatu tanda datang kepada kami. Tapi mafhumnya sebenarnya sama ya. Kadzalika qala alladzina min qablihim. Demikianlah telah berkata orang-orang yang datang sebelum mereka. Mithla qaulihim, sebagaimana ucapan mereka, seperti ucapan mereka ya. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa. Qulub ya, ini sering muncul. Qad bayyannal ayati, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda atau ayat-ayat liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin ya, bagi kaum yang yakin. Kita lihat terjemahnya sekarang. Wakola, dan berkata, sering muncul ya, pasti bapak-bapak, ibu-ibu ingat ini kata ini. Kola, yakulu, kul, nah itu akar katanya sama saja itu. Alladzina la ya'lamuna, alladzina orang-orang yang la tidak, ya'lamuna mereka mengetahui. Alladzina la ya'lamuna orang-orang yang tidak mengetahui. Laula, lau sekiranya atau mengapa, ya. La tidak, laula mengapa tidak, yukallimunallahu, Allahu karena dhammah di sini ya, jadi Allah Ta'ala itu kedudukannya sebagai subjek pelakunya. Yukallimunallah, Allah Ta'ala berbicara kepada kami atau berkata-kata secara langsung kepada kami ya. Yukallimuna, salah satu sifat Allah Ta'ala adalah al-mutakallim, yang berkata-kata atau berbicara ya. Au ta'tina, au atau ta'tina, datang kepada kami. Au ta'tina ayatun, suatu tanda. Au ta'tina ayatun, atau datang suatu tanda kepada kami. Kadzalika, demikianlah, demikian pula, ini sering muncul juga ya. Qala berkata, alladzina min qablihim, alladzina orang-orang yang sama ya. Min, dari, qablihim, sebelum mereka, alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka atau orang-orang yang telah datang sebelum mereka. Mithla qaulihim, mithla seperti, seumpama ya, layaknya, qaulihim, ucapan mereka, qaul, qala, yaqulu, kul sama qaul itu sama ya, akar katanya dari qala juga. Jadi kalau qaul itu adalah kata bendanya, ucapan mereka, perkataan mereka. Jadi alladzina min qablihim mithla qaulihim. Orang-orang sebelum mereka seperti ucapan-ucapan mereka. Tasyabahat. Tasyabahat serupa, seperti ya, mirip, tasyabah. Qulubuhum. Qulubuhum, hati-hati mereka. Kalau qalbun, hati ya, satu tunggal jumlahnya. Kalau qulub itu banyak, lebih dari 3 ya. Lebih dari 2 lah, dari 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Qulub ya, hati-hati mereka. Qad bayyana, qad sungguh, bayyana kami telah menjelaskan, bayyana. Tapi karena di sini nun sebagai fa'il ya, kami sebagai fa'il, maka syiddah di sini. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan al-ayati tanda-tanda. Plural ya, banyak bentuk, banyak jumlahnya ini. Kalau al-ayah di sini ayatun atau al-ayah itu satu tanda. Tapi kalau al-ayati
tanda-tanda, ya, jumlahnya banyak. Liqaumi yuqinun, liqaumin, li bagi kaum, suatu kaum, yuqinun, mereka yakin. Liqaumi yuqinun, kepada suatu kaum atau bagi suatu kaum yang mereka yakin. Kemudian kita lanjutkan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan ditanyai tentang para penghuni neraka. Inna arsalnaka bil haqq. Sungguh kami telah mengutus engkau dengan kebenaran. Basyiran wa nadhira. Basyiran sebagai pemberi kabar suka, wa nadhiran sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau tidak akan ditanyai tentang para penghuni neraka. Ayat ke-120. Terjemah perkatanya, inna, sesungguhnya kami. Arsalna, kami telah mengutus, mengirim ka engkau. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus atau mengirim engkau bil haqqi, bi dengan al-haq kebenaran, bil haq dengan kebenaran, basyiron sebagai pembawa kabar suka, ya, basyara yubasyiru, basyir, ya, pemberi kabar suka, wa nadhir, dan pemberi peringatan. Kalau basyir pemberi kabar suka, kalau nadhir pemberi peringatan, ya. Wala tus'alu, wa dan la tidak, tus'alu ini majhul, ya. Kata kerja pasif. Wala tus'alu, dan engkau tidak akan ditanyai. Dari sa'ala yas'alu. Tus'alu, tak di sini kata fa'ilnya, ya, kata subjeknya di sini menunjukkan engkau. Wala tus'alu, dan engkau tidak akan ditanya an ashabil jahim, an mengenai atau tentang ashab, para penghuni al-jahim neraka, ya. An ashabil jahim mengenai atau tentang para penghuni neraka. Cukup mudah, ya, kata-katanya banyak sekali yang diulang-ulang. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali hafalan-hafalan para peserta, ya, yang sudah dari ayat 111 sampai ke sana. Dari Al-Fatihah maksud saya ayat pertama, kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 117. Banyak sekali kata-kata yang diulang. Mudah-mudahan bisa mengingat kembali hafalan-hafalannya. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat ke-121. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Terjemahnya, dan orang-orang Yahudi tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka, tidak akan pernah ridho. Begitu pula juga dengan orang-orang Nasrani, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah, itulah petunjuk yang benar. Dan jika engkau mengikuti kemauan mereka, setelah ilmu datang kepada engkau, maka engkau tidak akan mempunyai teman dan penolong
selain Allah atau dari Allah. Walan taradu angkal Yahudu, dan orang-orang Yahudi tidak akan pernah rela terhadap engkau. Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Begitu pula orang-orang Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka atau keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah ilmu datang kepada engkau, malaka minallah min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan mempunyai teman dan penolong dari mereka. Kita lihat terjemah perkataannya. Walan tarado angka. Wa dan lan sekali-kali tidak. Tardo ridho atau senang, rela ya. Angka terhadap engkau. Al Yahudu, orang Yahudi. Yahud ya. Akar kata dari Yahud sudah dijelaskan. Walan Nasoro, begitu pula orang Nasrani. Kalau di Al-Quran Yahudi disebutnya Yahud ya. Kalau Nasrani Nasoro, kawan-kawan Kristen. Hatta tattabi'a, hatta sehingga atau sampai tattabi'a engkau mengikuti millatahum. Millatahum agama mereka. Arti lain dari millah selain agama adalah hukum syariat atau misalkan jalan yang benar ya. Jadi di sini hatta tattabi'a millatahum. Sampai engkau mengikuti agama mereka atau syariat mereka atau jalan yang mereka anggap benar. Qul, katakanlah, inna hudallahi, inna sesungguhnya huda petunjuk Allahi milik Allah, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala, huwal huda, huwa itulah, al-huda petunjuk. Nah, yang benar ini mafhum saja ya, tidak ada di dalam ayatnya. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hakiki, petunjuk yang benar. Wala ini taba'ta, wala in, wa dan lain. Sungguh jika ittaba'ta engkau mengikuti ahwa'ahum, ahwa'ahum kemauan mereka. Nah, ahwa ini adalah bentuk jamak ya, bentuk plural dari kata hawa yang merupakan yang artinya itu hasrat yang buruk. Sedangkan kata kerja hawa berarti ia atau sesuatu itu jatuh atau turun dari kedudukan yang lebih tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Nah, kata ini juga kadang-kadang bisa berarti bangkit ya atau naik. Sedangkan kata benda al-hawa ya berarti hasrat atau birahi atau gejolak buruk dan rendah atau kecenderungan terhadap hal-hal yang buruk. Makanya sudah diserap ya dalam bahasa Indonesia hawa nafsu. Di hawa itu mendorong seseorang kepada hal-hal yang buruk, kecenderungannya terhadap hal-hal yang buruk. Nah, itu hawa, ahwa dalam bahasa Arab untuk jamaknya. Dalam bahasa Arab untuk tunggalnya juga sama ya, hawa. Kemudian ba'dalladzi ja'aka. Ba'da setelah alladzi yang ja'aka datang kepada engkau minal ilm dari ilmu. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Setelah ilmu datang kepada engkau. Malaka minallah. Malaka engkau tidak mempunyai ya. Ma tidak, laka milikmu. Jadi malaka engkau tidak mempunyai. Minallahi dari Allah atau selain Allah. Min waliyin. Min dari waliyin teman. Atau pelindung juga bisa di sini ya, wali. Wala nasir. Dan tidak juga penolong. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka engkau tidak memiliki sesuatu apapun dari teman atau penolong selain Allah atau dari Allah. Sekarang kita lanjut kepada ayat yang terakhir.
yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-122, di mana Allah Ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitab Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Terjemahannya, orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka dan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, maka mereka itulah yang merugi. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka suatu kitab, ya, Alkitab. Atau di sini kitab ini lebih merujuk kepada Al-Qur'an ya, karena di sini kata ini yang kalimat yang pertama ini menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Yatlunahu haqqa tilawati, yaitu mereka membaca kitab tersebut. Hu ini kembali kepada kitab ya. Yatlunahu, mereka membacanya, mereka membaca kitab tersebut haqqa tilawati, dengan pembacaan yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab ini. Wa may yakfur bihi, barang siapa dan barang siapa yang ingkar atau yang menolaknya, yang ingkar terhadapnya, faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak berhasil. Nah, jadi kalimat yang pertama ini mengarahkan kepada orang-orang Islam ya, orang-orang yang telah diberi firman Allah Ta'ala berupa kitab kepada Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah menyampaikan ini kepada mereka, mereka beriman. Mereka membacanya dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya membaca ya, mengamalkannya juga. Nah, sedangkan keadaan yang kedua, kalimat yang kedua ini menggambarkan orang-orang yang ingkar kepada kitab atau firman Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Dalam hal ini pada masa itu adalah orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi ya yang menentang beliau. Nah, ini adalah beberapa ayat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oh ya, kita belum pelajari terjemah perkatanya ya, mohon maaf. Sekarang kita lanjut ke terjemah perkatanya. Alladzina, orang-orang yang atainahum. Nah, kalau tadi ata ya, ataina itu datang kepada kami. Kalau ini a-nya panjang, ataina. Kalau misalkan alifnya tidak panjang artinya datang, tapi kalau alifnya panjang, ataina, itu artinya memberi ya. Kami datangkan. Jadi di sini atainahum, kami telah datangkan kepada mereka atau kami memberikan kepada mereka Alkitab, suatu kitab. Di sini kitab. Yatlunahu mereka membacanya. Tala yatlu ya. Yatlunahu, mereka membacanya, membaca kitab tersebut haqqo tilawati, haqqo dengan benar atau dengan hak, sesuai haknya gitu ya. Tilawati, dengan bacaan yang sebenar-benarnya, dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Ulaika, mereka itulah, yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya, kepada kitab tersebut. Waman, dan barang siapa, yakfur bihi, ingkar kepadanya, menolaknya, faulaika, maka mereka itulah humul khosirun, adalah orang-orang yang merugi. Faulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua peserta yang hadir dalam kelas ini adalah beberapa ayat yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-118 sampai dengan 122. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa diikuti dengan baik. Mudah-mudahan banyak
kosakata-kosakata yang kemudian menjadi tambahan ya untuk khazanah atau library kosakata para peserta semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dengan lebih baik lagi memahami firman-firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi seluruh peserta yang hadir dalam kelas ini merupakan orang-orang yang berusaha untuk meraih karunia Allah Ta'ala yang sebesar-besarnya ya. Dan mudah-mudahan melalui usaha kecil kita ini Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita tersebut dan bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat nanti ya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa saya ingin sampaikan lagi bahwa International Talimul Quran Academy memiliki akun YouTube ya. Jadi mohon jangan lupa juga untuk dikunjungi. Semua pelajaran yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai terakhir diupload di akun YouTube tersebut. Silahkan di-subscribe, di-share, di-like. Jangan lupa juga untuk di-komen, masukan apapun yang membangun. Mohon disampaikan di komen biar bisa nanti diadakan perbaikan-perbaikan untuk pelajaran selanjutnya ya. Jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberkati oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan Id Mubarak untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan berjumpa pada kelas selanjutnya, pada hari yang sama, jam yang sama, dengan pengajar yang sama. Insya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk dipelajari kembali pelajaran hari ini ya. Baik, saya akhiri kelas ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, nanti kita akan adakan latihan untuk para peserta yang sudah hadir di dalam kelas ini. Assalamualaikum Imran Sad. Imran Sad, we are done with recording. Sekarang bisa unmute nggak peserta ini? Ada yang bisa coba? Bisa ya, sudah bisa unmute ya? Bisa. Oke. Jazakumullah. Sekarang saya akan minta beberapa dari para peserta ya untuk seperti biasa latihan untuk membaca beberapa potongan ayat yang sudah tadi kita pelajari dan juga untuk menerjemahkan per kata dan juga lengkap. Oke, nanti kalau misalkan ada yang belum baik terjemahnya nggak masalah, kita akan sama-sama bantu. Namanya juga kita belajar ya. Namanya belajar kan tidak langsung bisa. Tapi kalau sudah ada yang bisa, alhamdulillah. Sangat baik, artinya pembelajaran kita itu bermanfaat ya. Silahkan untuk yang ingin mencoba untuk raise hand. Silahkan. Dan unmute mic. Sekarang sudah ada Bapak Abdul Malik bersama kita nih, sudah unmute tadi. Ada Pak Abdul Malik? Atau yang lain mungkin? Ada Pak Abdul Malik ya? Atau mungkin peserta yang lain silakan di raise hand dulu. Sudah ada yang raise hand, ini ada Bapak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Ini kayak kalau nggak salah dari Padang ya. Kalau nggak salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa dan iza jika faqada yang menetapkan amran suatu perkara, fa maka inama sesungguhnya hanya yaqulu berkata lahu tentangnya, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Iya. Terjemah lengkap. Dan jika Allah berkehendak memutuskan sesuatu perkara, maka sesungguhnya Allah hanya berkata jadilah, maka jadilah ya. Oke, jazakumullah Pak Hidayat. Dari cabang, benar nggak tadi saya, Padang ya? Betul Pak. Oke, jazakumullah. Silahkan yang lainnya.
Tadi ada yang raise hand juga ya, kalau nggak salah ada satu lagi. Ada, silakan. Mau nyoba, Pak? Silahkan Ibu, bentar. Oh ini Pak Abdul Malik akunnya nih, tapi suaranya Lajnah nih. Kalau boleh tahu siapa namanya Bu? Hajrah, Pak. Oh, Bu Hajrah. Oh iya, silahkan. Silahkan Bu Hajrah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto ya. Iya, Pak. Tadi saya telat, Pak, karena salah meeting passcode-nya. Jadi, Iya, tadi ada tapi ingin mencoba. problem ya. Problem teknis. Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya Bu Hajrah. Silahkan dicoba. Iya, bisa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaka minallahi min waliya wala Ini nasir. waliyyu wala Ma- nasir ya. Wala min waliyu wala nasir. Maka tidak ada penolong minallah dari Malaka Allah. tidak ada bagi engkau. Maka tidak ada bagi engkau minallah dari Allah min min waliyin seorang teman pun ya. wala nasir dan tidak pula penolong. Iya, terjemah lengkapnya Bu. Malaka itu niscaya engkau, bukan sih Pak ya? Malaka tidak ada bagi engkau ya. Tidak akan bagi engkau. Tidak ada bagi engkau mempunyai dari Allah seseorang teman dan tidak pula penolong. Oke, jazakumullah Bu Hajrah dari cabang Jazakumullah. Purwokerto. Meskipun telat baik ya tadi ya. Alhamdulillah sudah berusaha dengan baik. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Engkau tidak memiliki teman atau penolong pun dari Allah. Itu ya terjemah ininya. Jazakumullah Bu Hajrah. Silahkan yang lain bisa raise hand lagi. Ada lagi Bu Eis dari cabang Bandung Kolon. Silahkan Bu Eis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazalika qala allazi min qablihim Qolal ladzina min min qablihim misla qaulihim. Iya. Artinya demikianlah pula orang-orang sebelum mereka berkata, seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Iya. Serupa. Udah, Terjemah sampai situ ya, perkatanya Pak? Bu Eis? Ya, terjemahnya sekarang perkata. Bentar. Kazalika, demikian pula. Iya. Qala. Berkata. Iya. Allazina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Betul. Misla, seperti qaulihim, ucapan mereka itu. Oke, jazakumullah ahsanal jaza Bu Eis. Tasabahum tasabahat serupa. Tasabahat serupa. Kulubuhum hati buhum mereka. Kulub hati ya. Kulub hati. Hum mereka. Oke, jazakumullah Bu Eis. Ya, jazakumullah dari cabang Bandung Kolon. Silahkan selanjutnya. Wa iyyakum. Jazakumullah khair. Khaira. Silahkan, ada lagi yang raise hand? Alhamdulillah ya. Mungkin sebagian masih malu-malu nih karena sudah lewat 1 bulan kelas kita off ya, kita break selama bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan kelas. Nah, yang sebelumnya aktif ya untuk mencoba jangan malu-malu, oke? Silahkan, ada Ibu Nur Muslimah. Wah, pada hari ini ibu-ibu lajnahnya sangat aktif nih. Silahkan Bu Nur Muslimah dari cabang mana Bu? Dari cabang Bandung Wetan.
cabang Bandung Wetan, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyir wa nadhiro. Basyirau wa nadhiro, ya. Wa nadhiro. Oke. Inna sesungguhnya Kami, arsalna sesungguhnya kami, sesungguhnya kami arsalnaka Rasul itu utus ya Allah, Rasul. Arsalnaka mengutus. Ya, kami telah mengutus. Kami telah mengutus bil haq. Engkau, ya ada kaknya, kak engkau ya. Kami telah mengutus engkau. Arsalnaka mengutus engkau. Sesungguhnya kami mengutus engkau bil haqi. Hak itu benar ya Pak ya? Bil Ya, haq. benar. Bil haq kebenaran. Dengan benar. Dengan benar. Basyiro kabar suka ya. Pemberi ya, pemberi kabar suka. Pemberi kabar suka. Wa nazir pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan. Wala tus'alu. Itu tidak termasuk ya, Bu Nur? Ya. Nggak apa-apa, sampai nadhiro saja, sampai naziro. Oh iya. Ya, silahkan terjemah lengkapnya. Inna arsal. Sesungguhnya kami mengutus engkau bil haq dengan kebenaran. Ya. Basyir sebagai pembawa gembira. Kabar suka, kabar gembira. Kabar suka, wa nazir dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan nazir dan pemberi peringatan. Oke. Ya. Jazakumullah Bu Nur Muslimah. Ya, jazakumullah dari cabang Bandung Wetan ya sampai Nadhiro. Waalaikumsalam. Tadi semangatnya mantap ya, kelebihan terus sampai wala tus'al. An ashabil jahim. Jazakumullah Bu Nur Muslimah dari cabang Bandung Wetan. Ya. Tapi ini di sini bacanya basyirau wa nadhiro ya. Karena ada fathatain mad iwad di sini. Kalau di sini dhamma idgham bi gunnah ya, yang terakhir mad iwad. Jadi basyirau wa nadhira. Silahkan yang lainnya. Jazakumullah Ibu Nur Muslimah. Ada yang lainnya silahkan raise hand, yang tadi sudah juga nggak apa-apa ya karena sepi di sini. Maulana kok saya nggak ada tulisannya di HP saya. Oh, nggak muncul kah? Coba saya ulang ya share screen-nya. Coba saya ulang share screen-nya. Sekarang sudah muncul belum? Belum. Dari tadi nggak ada, saya cuma dengar suara aja. Kalau yang lain sudah muncul belum ya? Ada tidak? Ada Pak. Ada ya? Oh, mungkin ada gangguan di itunya Bu ya, di device-nya, di HP-nya mungkin. Ya. Oke, kita lanjutkan ya yang lain. Mungkin Bu Anis bisa sambil lihat ayat Al-Qur'an ya. Iya, Pak. Lihat dengan lihat Al-Qur'an, tapi saya tidak bisa lihat materi. Oh iya, yang latihan ya, yang latihannya. Iya. Oke. Silakan ada yang lain mungkin ingin mencoba. Kita masih memiliki 6 ayat di sini ya. Ada Bu Ahlia, mau coba Bu Ahlia? Nanti aja Pak. Oke, Bu Eis mau lagi atau ini kita pindah dulu nih ke Bapak Abdul Malik dari cabang Jakbar. Ada Pak Abdul Malik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan yang ini Pak ya, ayat kelima. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Oke, kaknya jangan panjang Pak ya. Fa ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Oke. Wamin dan barang siapa yakfur. Bukan wamin ya, waman. Waman dan barang siapa yakfur. Mereka ingkar. Iya, ingkar. Iya, ingkar.
Ya. Bihi dengannya, faulaika maka mereka itulah humul mereka khosirun orang-orang yang rugi. Iya, betul. Rugi. Dan barang siapa ingkar dengannya, maka mereka itulah orang yang merugi. Oke, jazakumullah Pak Abdul Malik dari cabang Jakarta Barat. Baik ya terjemahannya. Di sini yakfur iya Pak ya, subjeknya hanya satu. Kalau banyak yakfurun, yakfuruna atau yakfuru biasanya. Oke? Iya. Jazakumullah Pak Abdul Malik. Silahkan ada lagi yang ingin mencoba. Ini ayat yang kelima tadi terlewat ya. Silahkan boleh dibaca. Ada lagi? Mau Pak. Silahkan Bu Hajrah ya. Bu Hajrah lagi, silahkan. Ayat yang ini Bu ya, kelihatan? Iya, kelihatan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawati. Ya. Alladzina. Tihnya jangan panjang Bu ya. Haqqo tilawati. Oke. Haqqo tilawati. Ya. Alladzina sesungguhnya orang-orang yang. Alladzina. Tidak ada sesungguhnya ya. Jadi alladzina orang-orang yang atainahumul yang kami berikan, ataina yang kami berikan kepada mereka, yang telah kami beri kepada mereka Alkitab, kitab yatlunahu haqqo, mereka membacanya dengan benar, tilawatihi, dengan bacaan yang sebenarnya. Iya. Benar gak sih Pak? Benar. Tadi haqqo tilawati itu dengan pembacaan yang sebenarnya ya. Tapi nggak masalah, sama aja, benar aja. Terjemahan lengkapnya Bu? Jadi orang-orang yang kepada mereka kami berikan kitab. Betul. Dan mereka membacanya dengan bacaan yang yang benar gitu. Oke, yang sebenarnya gitu ya Pak. Iya, benar. Mau bacaan yang benar, mau bacaan yang sebenar-benarnya, mau bacaan yang sebaik-baiknya, benar semua ya Bu Hajrah. Nggak masalah. Ya. Jazakumullah. Silakan kepada ayat yang ke-7 dan selanjutnya nih. Ada lagi? Kalau tidak ada yang angkat tangan, nanti saya semua nih yang habis ini. Pak Abdul Malik mungkin mau coba lagi? Oh ya, boleh Pak. Silahkan, ada 4 ayat tersisa, dipilih saja nih antara 4 ini. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Yukallimunallahu ya. Allahu ya. Laula tukallimunallahu. Yukallimu, bukan tak, bukan tukallimu, tapi yu pakai ya, yukallimuna. Yukallimunallahu au ta'tina ayah. Oke. Waqala, berkata alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui laula sekiranya mengapa laula tidak ya? Mengapa tidak ya? Mengapa tidak yukallimuna, berkata kepada kami. Apa? Betul. Allah au ta'tina atau datang kepada kami ayat, tanda-tanda. Suatu tanda ya, satu tanda saja. Tanda ya, satu ya, tanda ya. Ya. Dan berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan, tidak berilmu, mengapa tidak datang saja kepada, mengapa tidak berkata saja kepada kami, kepada Allah,
Mengapa Allah Ta'ala tidak berkata langsung kepada kami? Allah Ya? Ta'ala tidak berkata langsung kepada kami atau datang kepada kami dengan tanda. Oke, jazakumullah Pak Abdul Malik. Baik ya terjemahannya. Ta'tina ayatun, atau datang kepada kami suatu tanda. Jazakumullah Pak Abdul Malik. Silahkan yang lain. Masih ada 3 ayat lagi ya, 3 ayat ya. Walan tarado angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian wala tus'alu an ashabil jahim. Yang terakhir qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Ada Pak Hidayat sekarang di sini bersama kita. Silakan. Silakan Pak Hidayat di unmute mic-nya. Ada Pak Hidayat? Auzubillah. Ada Pak. Auzubillah minasyaitonirrajim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa dan ya? tidaklah La-nya jangan tardo panjang. akan senang anka tentang engkau al yahudu orang-orang Yahudi, wa dan la tidak juga an nasara orang-orang Nasrani hatta hingga tattabi'a engkau mengikuti millatahum agama mereka. Millatahum. Syiddah ya, millatahum. Millatahum agama mereka. Bahasa lengkapnya, dan tidaklah sesekali akan senang kepada engkau orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka. Oke, jazakumullah Pak Hidayat dari cabang Padang. Silahkan nih, ada 2 lagi ya, yang pendek ya. 2 terakhir ada yang pendek, silahkan. Ada lagi yang mau coba. Bu Ois dan Bu Hajrah kayaknya sudah unmute mic lagi tuh. Silahkan Bu Ois. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tus'alu an ashabil zahim. Jim ya. Kemudian lu-nya jangan panjang. Wala tus'alu an. Wala tus'alu an ashabil jahim. Oke. Wa dan latus alu engkau tidak akan an ashabi Ditanya, latus alu engkau tidak akan ditanya. Betul? Ashabu akan ditanya ashabi tentang tentang ashabi penghuni. Betul. Para penghuni jahim neraka. Iya. Terus terjemah lengkapnya, Bu. Dan engkau tidak akan ditanyai tentang para penghuni neraka. Oke, jazakumullah Bu Ois Bandung Kulon dari cabang Bandung Kulon. Silahkan, ada Bu Aini sekarang bersama kita nih. Dari cabang mana Bu Aini? Silahkan di-unmute mic-nya. Dari Padang, Pak. Oh, dari Padang ya, sama seperti Pak Hidayat. Silahkan Bu Aini. Qad bayyana ayati liqaumi yuqinun. Yuqinun ya, yu-nya panjang. Yuqinun. Qad sungguh? Qad sungguh? Bayyana kami telah menjelaskan, nggak apa-apa Bu. Tenang. Tadi pasti siap-siap kan, jadi perlu ketenangan memang. Bayana, kami telah menjelaskan. Bayana, kami jelaskan. Ya. Al-ayati, tanda-tanda. Betul. Likaumin, bagi kaum. Ya. Yuqinun, bagi kaum yang yakin. Iya, terjemah lengkapnya? Sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda. Betul. Likaumi, bagi kaum yang yakin. Iya,
Betul sekali. Jazakumullah Bu Aini. Benar. Nggak masalah. Wajar namanya sepertinya ini pengalaman pertama ya ikut serta di latihannya ya. Jadi pasti deg-degan. Jadi nggak masalah. Oke. Nanti insya Allah Ta'ala dengan seringnya latihan pasti akan membaik lagi insya Allah. Oke, jazakumullah ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang hadir dalam kelas ini atas partisipasi dan kehadirannya. Nah, kembali kepada ini ya, badi'us samawati wal ard. Saya ingin menjelaskan badi' di sini. Nah, sifat al-badi ini sangat bagus sekali ya, karena sifat ini menentang dogma agama Kristen tentang ketuhanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak Tuhan. Nah, di satu sisi sifat ini juga menolak teori agama Hindu yang menyatakan bahwa ruh dan benda itu merupakan sesuatu yang azali juga, artinya tidak ada permulaannya. Berdiri sendiri atau tercipta sendiri dan sifatnya kekal. Nah, kenapa? Yang pertama, sifat al-badi ini menyatakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta seluruh langit dan bumi. Ya. Yang berarti bahwa Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan pertolongan anak atau siapapun untuk menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan. Kemudian yang kedua adalah Tuhan itu yang menyebabkan terjadinya alam semesta. Artinya dia menjadikan segala sesuatu itu dari serba tiada, tanpa contoh yang telah ada sebelumnya ya, atau tanpa pola ya, tanpa rancangan dan tanpa bahan yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah karena sifat badi ini menyatakan bahwa dia adalah maha kuasa, Allah Ta'ala itu maha kuasa. Artinya bila dia menetapkan sesuatu hal atau benda harus berwujud, maka hal atau benda tersebut itu pasti akan terwujud sesuai dengan perintah dan rencana Allah Ta'ala. Ayat ini tidak seharusnya berarti seperti kadang-kadang orang-orang keliru ya memahami kata ini. Nah, kebanyakan orang menyangka bahwa bila Allah telah menetapkan suatu benda harus berwujud, maka berwujudlah benda itu dengan tiba-tiba. Tetapi maksud kata di sini badi ini adalah apa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bila Allah Ta'ala mentakdirkan suatu benda, maka tidak ada yang dapat merintangi takdir dari atau perintah dari Allah Ta'ala itu. Jadi sifat badi ini tidak menentukan apakah sesuatu benda itu harus langsung terjadi atau tidak ya. Kan di sebagian proses terjadinya sesuatu itu Allah Ta'ala menentukan bahwa ada proses-proses yang terjadi sebelum terjadinya sesuatu. Tapi di satu sisi Allah Ta'ala juga merupakan wujud yang menciptakan sesuatu dari ada dan ketiadaan. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya jelaskan di sini. Di dalam ayat 119 ini dijelaskan ada dua permintaan ya, dua permintaan orang-orang ahli kitab di sini. Dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani yang pada masa Rasulullah SAW itu banyak ya. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayatun. Jadi dua permintaan ini. Kalau misalkan engkau adalah nabi yang benar, kenapa Allah Ta'ala tidak langsung saja mengatakan kepada kami, atau kenapa Allah Ta'ala tidak langsung saja berbincang atau berkata-kata, memberikan info, memberitahukan kepada kami bahwa engkau ini, wahai Muhammad SAW, adalah nabi yang benar. Atau misalkan dengan cara kedua, yaitu mereka diperlihatkan tanda-tanda. Tetapi di sini dijelaskan bahwa sebenarnya qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun, bahwa Allah Ta'ala itu memperlihatkan tanda-tanda bagi kaum yang benar ya, yang yakin. Nah, jadi tanda di sini maksudnya adalah tanda sesuai dengan keinginan mereka. Allah Ta'ala sebagai jawaban atas permintaan yang pertama tadi, kenapa Allah Ta'ala tidak langsung berbicara saja kepada kami. Jadi untuk menjawab itu Al-Quran mengatakan bahwa hanya orang-orang bodoh saja yang tidak mengetahui bagaimana cara kerja Allah Ta'ala ya, sehingga mereka membuat permintaan-permintaan tidak berdasar seperti itu. Sebenarnya permintaan ini tidak hanya dilayangkan kepada Rasulullah, tetapi kepada para nabi yang sebelumnya pun ini dilancarkan gitu kan, dilemparkan juga. Akan tetapi ya para nabi pada masa mereka tetap saja menolak pertanyaan yang seperti ini atau permintaan seperti ini. Jadi kalau misalkan para nabi pada masa mereka pun tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan bodoh ini, maka kenapa mereka harus berkeberatan terhadap Rasulullah SAW? Kemudian yang kedua, permintaan yang kedua yaitu sebuah tanda
dinyatakan bahwa tanda-tanda yang cukup sebagai petunjuk untuk orang-orang yang berpikiran baik dan bersih sebenarnya sudah diberikan gitu dalam banyak sekali. Dan untuk mengambil manfaat dari itu bisa saja orang-orang kufar ini, orang-orang ahli kitab ini mengambil manfaat dari itu. Tetapi selalu ya pada setiap zaman para nabi pun orang-orang yang keras kepala dan orang-orang yang suka penentangan tidak akan mengambil manfaat apapun dari hal itu. Nah, permintaan untuk ditunjukkan kepada tanda oleh Rasulullah SAW ini bukan berarti bahwa tidak ada tanda yang telah ditunjukkan. Seperti di akhir ayat ya, qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Sebenarnya sudah banyak sekali tanda yang sudah dijelaskan kepada orang-orang. Tetapi karena sifat degil mereka, sifat permusuhan mereka, maka tetap saja mau tanda apapun yang diberikan kepada mereka tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa diterima karena hati mereka itu sudah kotor sejak awal ya. Begitu juga keadaan yang diterima oleh yang dialami oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam pada masa ini gitu kan, orang-orang para penentang itu meminta tanda demi tanda, silahkan kalau engkau adalah wujud yang benar tunjukkanlah tanda gitu. Tetapi ya tadi Allah Ta'ala itu sebenarnya sudah menunjukkan banyak sekali tanda untuk orang-orang yang ingkar, tetapi karena kedegilan dan permusuhan mereka ya mau bagaimanapun tanda yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mau gerhana matahari dan bulan terjadi pada bulan Ramadan yang sama, atau misalkan terjadinya banyak sekali gempa, ada wabah pes sekalipun ya, menangnya beliau di berbagai perdebatan atau misalkan tulis menulis surat dan lain sebagainya ya, atau kehancuran para musuh atau keberhasilan kemajuan jemaat-jemaat beliau ini, mau seperti apapun tanda yang diberikan oleh beliau, maka tetap saja orang-orang yang memiliki hati kotor, memiliki permusuhan tidak akan bisa menerima tanda tersebut, dan pada akhirnya ya tetap saja mereka akan ingkar. Dan tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, tanda-tanda Allah Ta'ala, mereka sendirilah yang akan merugi ya. Nah, jadi ini Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah pas 1 jam ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang baik dari kelas ini, baik dari segi ayat Al-Qur'annya, terjemahannya, maupun dari segi pemaknaan atau tafsir yang disampaikan secara singkat tadi ya di akhir kelas. Jazakumullah ahsanal jaza, saya haturkan atas kehadiran dan partisipasi serta perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat dan memberikan menjadikan sarana bagi kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.